orang pendaki Gunung Monrolo Maros, Sulawesi Selatan tersambar petir saat sedang bersuah foto. 1 orang tewas, 4 lainnya luka-luka. Bareskrim Polri menyatakan dari hasil penyelidikan padamnya listrik di Sumatera bukan karena sabotase. Padamnya listrik diduga karena cuaca buruk dan gangguan teknis. Jelang puncak haji, jemaah mulai bergerak dari Mekah ke Arafah. Petugas dan jemaah haji bersiap menghadapi sejumlah tantangan seperti cuaca dan juga penumpukan jemaah. Selamat sore saudara, selain 3 informasi utama tadi juga kami punya informasi menarik lainnya, diantaranya dari polisi yang melakukan olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan maut yang menimpa anggota DPR RI Hilman Mufidi yang menewaskan 2 stafnya. Selengkapnya dalam Indonesia Update selama 30 menit ke depan bersama saya Maido Pelfrina hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama saudara, diduga akibat arus pendek listrik, kandang ayam di Jember, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat kebakaran, peternak rugi hingga ratusan juta rupiah. Dusun Pondok Lalang, 6.000. Video amatir warga ini merekam terjadinya kebakaran di kompleks kandang ayam potong di Desa Wonojati, Jember, Jawa Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, sehingga upaya pemadaman awal yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil. Titik api yang menyebar memenuhi area kandang menjadi kendala petugas memadamkan api. Kebakaran akhirnya padam setelah 2 jam. Karena kebanyakan api ada di bawah seng. Jadi kita harus bongkar-bongkar seng dulu, baru kita padamkan. Ini luasannya habis total begitu? Kalau kebakarannya habis total. Apa kendala yang lain ini? Kalau kendala lainnya nggak ada. Kendalanya kita untuk memadamkan api, karena api tertutup seng. Jadi kita harus bongkar seng dulu, baru kita siram pakai air. Kita ke berita lainnya, saudara. 5 orang pendaki gunung tersambar petir saat sedang bersuah foto di puncak Gunung Monrolo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 1 orang pendaki tewas, sementara 4 orang lainnya selamat namun mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki yang tewas akibat tersambar petir di puncak Gunung Monrolo, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Proses evakuasi membutuhkan waktu lebih dari 3 jam sebelum akhirnya dibawa ke puskesmas. Medan gunung yang terjal dan berbatu membuat proses evakuasi berlangsung sulit. Insiden tersambar petir itu terjadi saat kelima pendaki sedang mengabadikan momen di puncak gunung saat hujan deras turun. Hingga akhirnya petir menyambar mereka dan 4 korban yang selamat mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan medis. Dinyatakan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia atas nama Fauzan, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Peristiwa naas tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 17.20 WITA hari Minggu kemarin. Saat itu para korban tengah melakukan pendakian ketika cuaca tiba-tiba berubah hujan. Saat hendak mengambil dokumentasi di puncak gunung, petir menyambar dan mengenai korban tersebut. Kita beralih ke informasi soal padamnya listrik di wilayah Sumatera. Saudara, Wakil Kabareskrim Polri bilang, dari hasil penyelidikan polisi, pemadaman atau padamnya listrik bukan karena kesengajaan atau sabotase. Padamnya listrik diduga akibat cuaca buruk dan juga faktor teknis lainnya. Agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya,
serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Seluruh proses investigasi kami lakukan secara profesional, transparan dan komprehensif untuk memastikan penyebab utama kejadian secara ilmiah dan akuntabel. Bareskrim Polri sempat turun ke Jambi untuk menelusuri penyebab padamnya listrik secara merata di Jambi bahkan sebagian besar wilayah Sumatera. Bareskrim sempat mengunjungi beberapa titik lokasi untuk menelusuri dan mengumpulkan bukti terkait penyebab blackout listrik. Beberapa alat bukti sementara dibawa ke laboratorium Polri untuk mengetahui penyebab gangguan listrik. Dari Direktorat Tipiter Bareskrim, kami bersama dengan rekan-rekan lapor juga sudah sampai pada lokasi TKP konduktor tegangan tinggi di Tempino, Muara Jambi, Provinsi Jambi. Jadi sudah kita dapatkan bahwa ada salah satu ruas jaringan yang terputus. Kami sedang melakukan pengecekan apakah penyebabnya terputusnya ini apakah alam ataupun ada penyebab lain. Sementara pasca blackout yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, saat ini sistem kelistrikan sudah pulih total. Pihak PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara bilang, 100% listrik di wilayah Sumatera Utara sudah kembali normal. Warga Kota Medan mengharapkan adanya kompensasi yang diberikan oleh pihak PLN kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Harapan untuk PLN mungkin sistemnya lebih diperbaikin lagi. Jadi hal-hal yang seperti kemarin itu nggak sempat terjadi. Sama mungkin harapannya yang paling penting itu adalah kompensasi mungkin yang diberikan PLN kepada seluruh masyarakat di Kota Medan ataupun Sumatera Utara yang terkena imbas mati listrik. Sebelumnya pihak PLN meminta maaf atas padamnya listrik secara merata. PT PLN Persero ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera karena adanya gangguan di sistem kelistrikan sejak tadi malam. Pemadaman listrik serentak yang terjadi pada Jumat malam kemarin berlangsung cukup lama. Listrik di sebagian wilayah Sumatera padam selama 12 hingga 24 jam. Tim Liputan Kompas TV. Listrik padam yang dialami sejumlah provinsi di Pulau Sumatera benar-benar berdampak luas. Mulai dari mahasiswa yang lemas akibat terjebak lift hingga 2 orang yang meninggal karena menghirup gas beracun. Dari Genset. Padamnya listrik yang melanda Pulau Sumatera pada Jumat 22 Mei malam berdampak luas bagi aktivitas warga. Salah satunya dialami seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan yang terjebak di lift selama 1 jam. Saat itu, lift tiba-tiba berhenti di antara lantai 2 dan lantai 3 karena listrik tiba-tiba padam. Setelah berhasil dievakuasi, petugas langsung memberikan oksigen karena kondisi korban yang sudah lemas. Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 2 remaja tewas dan 1 lainnya kritis akibat menghirup gas buang dari mesin genset. Sebelumnya ketiga korban meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat Masjid Nurul Huda untuk mengisi daya baterai handphone. Ketiganya kemudian tertidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup tanpa ventilasi udara. Ketiga korban ditemukan tidak sadarkan diri oleh ibu dari salah satu korban. 2 korban tewas, sementara 1 masih menjalani perawatan. Waktu mau sholat subuh, garin masjid membangunkan mereka dengan mengetuk pintu, akan tetapi tidak ada jawaban. Nah, setelah dibiarkan oleh garin, kemudian dilaporkan ke orang tuanya lah yang pertama menemukan gitu. Yang 2 posisi memang sudah meninggal atau gimana Pak? Iya, informasi yang kami dapat tadi, keduanya sudah meninggal di sini, yang 1 lagi sekarang masih dalam perawatan di rumah sakit.
Di Kota Medan, Sumatera Utara, genset menjadi buruan warga. Tingginya permintaan membuat sejumlah toko di kawasan Jalan Pandu Medan banjir pesanan. Warga membeli genset untuk menjaga kebutuhan listrik tetap tersedia, terutama untuk penerangan dan peralatan elektronik di rumah. Lampu ini kan soalnya di rumah kan ada bekas. Kadang panas mau tidur, nggak ada kipas. Kalau 8 jam, 10 jam kan kayak juga. Apa ya, harapannya aman-aman lah, lancar terus, jangan mati-mati gini kan. Kini aliran listrik sudah pulih, pasokan listrik ke provinsi-provinsi yang mengalami blackout juga berangsur normal. Tim Liputan Kompas TV. Polres Jakarta Timur sedang menyelidiki kasus penipuan wedding organizer. Korban mengalami kerugian hingga 85 juta rupiah karena WO tidak menyediakan kebutuhan pernikahan. Selengkapnya usai jeda di Indonesia Update. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah TKP pasca kecelakaan maut rombongan DPR RI di jalur tol Pasuruan Probolinggo, Jawa Timur. Dalam olah TKP yang menggunakan Traffic Accident Analysis ini, polisi menyebut penyebab kejadian karena sopir mengantuk. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui kronologi kejadian dan penyebab pasti kecelakaan. Dalam olah TKP ini, polisi menggunakan alat Traffic Accident Analysis atau TAA untuk menghasilkan visual animasi. Visual animasi dibutuhkan untuk merekam kronologi kejadian termasuk kecepatan minibus yang ditumpangi anggota DPR RI Hilman Mufidi dan stafnya sebelum menghantam dump truck yang melaju dari jalur searah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara termasuk keterangan dari sopir minibus, diduga insiden terjadi akibat sopir minibus mengantuk sehingga gagal mengendalikan laju kendaraan. Mencari tahu, menganalisa ya, kecepatan kendaraan inovator. Ada berapa titiknya? Panjang. Jadi kita hanya melaksanakan 6 titik dari beberapa titik kejadian. Untuk sementara diduga sementara hasil dari analisa di lapangan dan keterangan saksi-saksi dari sopirnya mengantuk. Minibus yang ditumpangi anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufidi dan 3 orang stafnya kecelakaan di jalur tol Pasuruan Probolinggo. Minibus menghantam dump truck yang melaju di depannya dan insiden ini menyebabkan 2 orang tewas, yakni Adinda Najwa dan Alex Anwaruh. Sementara Hilma dan sopir Mahrus Ali mengalami luka-luka serius dan telah dibawa ke rumah sakit. Keberita lainnya, Saudara, Polres Jakarta Timur kini tengah menyelidiki kasus penipuan wedding organizer. Korban mengalami kerugian 85 juta rupiah atas kejadian WO yang tidak menyediakan kebutuhan pernikahan seperti catering saat pernikahan korban berlangsung. Minggu malam, korban penipuan wedding organizer yang Sabtu kemarin menggelar acara pernikahan di Aula Gedung Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat, melapor ke Polres Metro, Jakarta Timur. Feni dan Aldi, warga Tambun, Bekasi, Jawa Barat, mengaku rugi 85 juta rupiah setelah pihak wedding organizer yang beralamatkan di Cakung, Jakarta Timur melakukan one prestasi. WO tidak menyediakan seluruh kebutuhan pernikahan. Kerugiannya 85.500.000. Gedungnya sekarang sampai saat ini gimana? Masih udah dibayarkah? Gedungnya udah dibayarkah atau masih? Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Sebelumnya, suasana pernikahan Feni Indah Fitria dan Rinaldi yang seharusnya penuh haru dan bahagia menjadi pilu. Di hari pernikahan mereka di Aula Gedung Islamic Center Kota Bekasi tanpa dekorasi dan tidak ada catering untuk para tamu.
Korban mengaku telah membayar penuh semua uang kepada pihak WO 1 bulan sebelum resepsi. Namun di hari H, pemilik WO menghilang dan tidak bisa dihubungi, hingga akhirnya acara digelar dengan sangat sederhana. Tidak hanya tanpa dekorasi dan catering, pihak WO juga belum membayar gedung yang akan digunakan. Korban lain Sumatri dan Novi juga menyebut telah menyetorkan uang 40 juta rupiah untuk menggelar resepsi pernikahan 21 September nanti. Namun, saat ini pemilik WO sudah tidak bisa dihubungi. Kantor WO juga dalam kondisi kosong. Udah pakai dia dan udah DP 60% lah gitu. Nah, kita punya grup sendiri yang mana nanti kita tuh pengennya kesini buat speak up gitu ya. Iya, Untuk apa aja yang seharusnya diterima sama kalian berdua. Iya, betul. Betul. Tapi artinya sejauh ini respon dari Marwah Catering Service ini nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, udah hilang aja kontaknya. Parah banget nih. Kasus dugaan penipuan WO berawal dari ramai di media sosial. Video diunggah keluarga korban pengantin di venue yang terlihat masih kosong dan tanpa dekorasi di hari pernikahan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, kepulangan 9 warga negara Indonesia sukarelawan Global Sumut Flotilla membawa kisah kelam dari balik jeruji besi militer Israel. Selama 4 hari masa penahanan, para sukarelawan mengaku mengalami penyiksaan fisik dan mental. Isak tangis haru mewarnai kepulangan 9 relawan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla setelah kapal mereka diintersepsi oleh militer Israel pada 18 Mei lalu. Salah satu relawan, Herman Budianto, menceritakan bagaimana perlakuan tentara Israel kepada lebih dari 400 relawan dari 52 negara. Para relawan mengalami berbagai trauma fisik maupun mental, mulai dari patah tulang hingga dugaan pelecehan seksual. Kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada dalam kondisi basah dan baju basah. Penangkapan 9 WNI berawal saat pasukan Israel mencegat sejumlah kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla pada Senin 18 Mei lalu. Sejumlah kapal GSF dicegat secara bertahap, menyebabkan sejumlah relawan ditangkap Israel. Semua relawan GSF termasuk 9 WNI akhirnya bebas pada Kamis 21 Mei waktu setempat. Mereka tiba lebih dulu di Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Petugas gabungan menggelar razia kamar hunian warga binaan di Lapas Purwodadi. Dalam razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang yang disimpan para warga binaan di dalam kamar tahanan. Petugas gabungan dari TNI Polri memeriksa dan menggeledah Lapas Kelas 2A Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum menyisir kamar hunian tahanan, petugas menggeledah dan juga memeriksa para penghuni kamar sembari memberikan arahan dan pembinaan kepada warga binaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Petugas menemukan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan membahayakan. Ada sendok, paku-paku, amplas, dan beberapa tali yang mana ini ada uang logam yang mereka biasanya untuk sekedar untuk memberikan treatment kesehatan, karena memang di sini kita sedang mengalami overcrowding karena memang banyaknya pindahan-pindahan dari kabupaten-kabupaten sekitar kayak dari Surakarta, Kudus, Demak, dan Jepara. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi jelang puncak haji Selasa esok. Jemaah kini mulai bergerak dari Mekah ke Arafah. Petugas dan juga jemaah haji kini mulai bersiap
menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya adalah soal cuaca dan penumpukan jemaah. Warga di Desa Blangrubek, Kecamatan Loksukon, Aceh Utara dikejutkan dengan ledakan yang terjadi di sebuah sumur bor hingga menyemburkan api besar. Khawatir api merambat ke permukiman, 28 keluarga yang tinggal 200 meter dari lokasi terpaksa mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sekitar 1 hektar kebun sawit warga hangus terbakar. Selain itu, 1 unit rumah juga rusak parah. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla atau GSF akhirnya tiba di Indonesia pada Minggu sore. Kedatangan 9 WNI disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri. Beberapa relawan Indonesia mengaku mengalami sejumlah kekerasan oleh militer Israel. Ketua Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI Maimun Herawati menyebut akan membawa kasus penangkapan aktivis ini ke pengadilan. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan keberhasilan pemulangan WNI usai ditangkap militer Israel melibatkan sejumlah pihak termasuk pemerintah Turki. Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Desa Sijeling, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone. Akibat kecelakaan, bagian depan mobil pick-up rusak parah dan sopir sempat terjepit di dalam kendaraan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran bodi kendaraan harus dipotong menggunakan gerinda agar sopir dapat dikeluarkan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kini Satlantas Polres Bone masih melakukan penanganan dan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan. Saudara, jemaah haji Indonesia kini mulai diberangkatkan dari Mekah ke Arafah. Mobilisasi jemaah dilakukan secara bertahap dalam 3 trip perjalanan. Jemaah haji Indonesia mulai bergerak dari hotel tempat mereka menginap di Mekah menuju ke Arafah sejak pukul 7 pagi waktu setempat. Pergerakan jemaah ke Arafah dilakukan secara bertahap dalam 3 trip perjalanan. Trip pertama pada pukul 7 hingga 11 siang, sementara trip kedua pukul 11.30 hingga 16, dan trip ketiga pukul 16.30 hingga 21 waktu Arab Saudi. Jemaah diberangkatkan ke Arafah dalam kondisi telah berihram dan mengambil niat haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas keberangkatan jemaah haji Indonesia dari Hotel Mekah menuju ke Arafah. Dalam tinjauannya, Menhaj ingin memastikan jemaah diberangkatkan ke Arafah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Menhaj menyebut persiapan di Arafah untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia sudah hampir 100% rampung. Seluruh jemaah dipastikan akan mendapat tenda dan makanan selama di Arafah. Menhaj juga mengimbau jemaah tidak banyak beraktivitas di luar tenda demi menjaga kondisi kesehatan selama puncak haji. Ini saya ingin melihat persiapan atau keberangkatan dari jamaah haji. Persiapan di Arafah insya Allah hampir 100% lah, mungkin 99%, mungkin kurang dikit-dikit, tapi saya ingin memastikan yang berangkatan di sini bisa memang benar-benar. Mudah-mudahan semua rombongan berjalan sesuai schedule. Untuk kita makan pasti ada, tenda kita pastikan semua dapat tenda. Kita kemarin sudah menghitung manual kasur dan jumlah untuk memastikan bahwa semua jamaah dapat kasur, dapat tenda, kemudian makan sudah pasti karena sudah paket dari Masair. Jadi insya Allah semua dapat. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Demikian Indonesia Update hari ini, saudara. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.